Dalam hidup, tidak semua hal perlu dibagikan kepada orang lain. Para filsuf Stoik percaya bahwa menjaga beberapa aspek kehidupan tetap pribadi adalah kunci untuk hidup lebih tenang, bijaksana, dan berdaulat atas diri sendiri. Dalam era media sosial seperti sekarang, banyak orang tergoda untuk membagikan hampir semua aspek kehidupan mereka, dari pencapaian hingga masalah pribadi. Namun, apakah itu benar-benar bijaksana? Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menjaga ketenangan batin. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memilih dengan bijak apa yang kita bagikan kepada dunia dan apa yang sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas 8 hal yang sebaiknya tidak kamu bagikan kepada siapapun menurut prinsip Stoikisme. Jika kamu ingin hidup lebih tenang dan lebih kuat secara mental, pastikan untuk menyimak sampai akhir. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan mengumbar apa yang belum kamu capai." Dalam Stoikisme, ada prinsip penting yang disebut dichotomy of control. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan lepaskan hal-hal di luar kendali kita. Rencana besar dan tujuan hidup termasuk dalam hal yang masih penuh ketidakpastian. Ketika kita terlalu banyak berbicara tentang rencana kita, seringkali kita merasa sudah mencapai sesuatu, padahal kita baru berbicara, bukan bertindak. Ini disebut sebagai illusion of progress, merasakan kepuasan semu hanya karena berbagi rencana, bukan karena mewujudkannya. Selain itu, tidak semua orang akan mendukung ambisimu. Beberapa mungkin meragukanmu, mengkritik, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu. Hal ini bisa memengaruhi mental dan motivasimu. Lebih baik, fokuslah pada prosesnya. Biarkan hasil yang berbicara, bukan kata-kata. Seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, kebijaksanaan terletak dalam tindakan, bukan dalam ekspektasi atau pengakuan orang lain. Jika kamu memiliki rencana besar, jalankan dengan disiplin, lakukan dengan konsisten, dan berbicaralah hanya ketika hasilnya sudah terlihat. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandangnya. Dalam Stoikisme, emosi negatif seperti ketakutan dan kelemahan tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita meresponsnya. Jika kamu terlalu sering membagikan ketakutan dan kelemahanmu kepada orang lain, kamu berisiko memberikan mereka kekuatan atas dirimu. Dunia ini tidak selalu penuh dengan orang yang baik. Beberapa orang mungkin menggunakan informasi tentang ketakutanmu untuk memanipulasi, meremehkan, atau bahkan menyakiti dirimu. Jika kamu terlihat rapuh, orang yang berniat buruk bisa memanfaatkan itu untuk menjatuhkanmu. Namun ini bukan berarti kamu harus menekan perasaanmu sendirian. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk mengolah ketakutan dan kelemahan kita dengan introspeksi, bukan dengan mencari validasi dari orang lain. Tulis dalam jurnal, renungkan, dan fokuslah pada solusi bukan sekadar berbagi cerita. Jika memang perlu berbicara, pastikan kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya, seperti mentor atau sahabat yang bijaksana. Para filsuf Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan kelemahan, tetapi untuk mengendalikannya. Ketika kita bisa menghadapi ketakutan dengan tenang dan tidak membiarkannya dikuasai oleh pendapat orang lain, saat itulah kita benar-benar memiliki kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ketika kamu memberi, jangan mengingatnya. Ketika kamu menerima, jangan pernah melupakannya." Dalam Stoikisme, berbuat baik adalah kewajiban moral, bukan sesuatu yang perlu diumumkan atau dibanggakan.
Jika kamu merasa perlu menceritakan setiap kebaikan yang kamu lakukan, pertanyaannya adalah, apakah itu masih murni kebaikan atau hanya pencarian pengakuan? Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan, virtue, adalah tujuan hidup tertinggi, tetapi kebajikan sejati tidak perlu sorotan atau validasi dari orang lain. Selain itu, terlalu sering membicarakan kebaikanmu bisa menimbulkan kesan sombong atau bahkan membuat orang lain meremehkan ketulusanmu. Orang yang benar-benar bijaksana akan mengenali tindakan baik tanpa perlu diberitahu. Seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, pohon tidak berbicara tentang buahnya, ia hanya tumbuh dan berbuah. Jadi, lakukan kebaikan dengan tulus, tanpa harapan pujian. Biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah tanpa mengumumkan tujuannya. Begitu pula kebaikan sejati, ia terjadi secara alami, tanpa perlu pengakuan. Seneca pernah berkata, kesunyian adalah tempat berkembangnya kebijaksanaan. Dalam Stoikisme, menjaga kehidupan pribadi tetap tertutup adalah tanda kebijaksanaan, terutama dalam hal keluarga dan hubungan. Masalah dalam keluarga atau hubungan adalah sesuatu yang sangat pribadi. Mengumbarnya ke orang lain, terutama kepada mereka yang tidak benar-benar peduli, hanya akan memperburuk keadaan. Tidak semua orang mendengar untuk memahami, banyak yang hanya ingin tahu untuk bergosip. Selain itu, membicarakan masalah hubungan secara terbuka bisa merusak kepercayaan dan mempermalukan orang-orang yang terlibat. Pasangan atau keluargamu mungkin tidak ingin masalah pribadi mereka menjadi konsumsi publik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan konflik yang lebih besar daripada menyelesaikan masalah. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk mencari solusi, bukan simpati. Jika kamu menghadapi masalah, lebih baik introspeksi terlebih dahulu, mencari cara untuk mengatasinya dengan tenang. Jika memang butuh nasihat, carilah dari orang yang bijaksana dan dapat dipercaya, bukan dari sembarang orang atau media sosial. Seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, ketenangan batin berasal dari menjaga batasan dan tidak membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan yang seharusnya tetap pribadi. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Seneca pernah berkata, kita kaya bukan karena memiliki banyak, tetapi karena menginginkan sedikit. Dalam Stoikisme, terlalu berfokus pada harta justru bisa menghilangkan kebebasan dan ketenangan batin. Mengumbar kondisi keuangan, baik itu kekayaan atau kesulitan finansial, bisa membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Jika kamu sering menunjukkan keberhasilan finansial, kamu bisa menarik perhatian orang yang iri atau memiliki niat buruk. Sebaliknya, jika kamu terlalu sering membicarakan kesulitan finansialmu, orang mungkin akan melihatmu sebagai beban atau bahkan memanfaatkan kelemahan itu. Selain itu, dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak menggantungkan identitas kita pada hal-hal eksternal, termasuk harta. Kekayaan bisa hilang kapan saja, tetapi kebijaksanaan dan karakter adalah aset yang sejati. Oleh karena itu, menjaga kehidupan finansial tetap pribadi adalah tanda bahwa kamu tidak mendefinisikan dirimu berdasarkan materi. Lebih baik, fokuslah pada bagaimana kamu mengelola keuangan dengan bijaksana, bukan pada bagaimana orang lain melihatnya. Kekayaan sejati dalam Stoikisme bukanlah tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kamu bisa hidup tanpa diperbudak oleh harta. Epictetus pernah berkata, lebih baik diam jika perkataanmu belum melewati 3 pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik? Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk berpikir sebelum berbicara.
dan tidak terburu-buru mengungkapkan pendapat yang belum matang. Ketika kita berbagi opini atau pemikiran yang masih mentah, kita membuka peluang untuk disalahpahami, dikritik, atau bahkan dipermalukan. Opini yang belum matang bisa membuat kita tampak tidak bijaksana, terutama jika kita kemudian berubah pikiran. Ingat, apa yang kamu katakan akan selalu diingat oleh orang lain, dan seringkali sulit untuk menarik kembali kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan. Selain itu, dalam era media sosial, banyak orang tergesa-gesa membagikan pandangan tanpa penelitian yang cukup. Hal ini bisa menimbulkan debat yang tidak perlu, bahkan perpecahan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk lebih banyak mendengar, merenung, dan memastikan bahwa pendapat kita benar-benar berdasarkan kebijaksanaan, bukan sekadar dorongan emosional. Jadi sebelum mengungkapkan pemikiran, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sudah benar-benar aku pahami? Apakah ini akan membawa manfaat atau hanya memicu konflik? Apakah ini perlu dikatakan atau lebih baik disimpan dulu? Orang yang bijaksana tidak merasa perlu berbicara sepanjang waktu. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus mendengar, dan kapan harus berbicara dengan pemahaman yang lebih mendalam. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa masa lalu berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa belajar darinya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Lihatlah ke masa lalu hanya jika itu membantumu bertindak lebih baik di masa sekarang." Terlalu sering membicarakan kesalahan masa lalu bisa membuatmu terjebak dalam penyesalan yang tidak produktif. Selain itu, tidak semua orang akan melihatnya sebagai bentuk pembelajaran. Beberapa mungkin justru menghakimi atau menggunakan informasi itu untuk melemahkanmu. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa kesalahan bukanlah identitas kita, melainkan pelajaran yang harus kita ambil untuk menjadi lebih baik. Jika kamu sudah berdamai dengan kesalahanmu, tidak ada gunanya terus-menerus membahasnya. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki diri. Jika ada orang yang masih menilaimu berdasarkan masa lalumu, itu bukan masalahmu. Itu adalah keterbatasan cara berpikir mereka. Dalam stoikisme, ada konsep penting yang disebut amor fati, mencintai takdir, termasuk masa lalu dengan segala kesalahannya. Karena tanpa kesalahan itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Jangan biarkan masa lalu menahanmu, karena yang terpenting adalah bagaimana kamu hidup di saat ini, dan bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk masa depan. Dalam stoikisme, ketenangan batin berasal dari menjaga batasan. Tidak semua hal dalam hidup perlu dibagikan kepada orang lain. Seneca pernah berkata, orang yang selalu membuka dirinya kepada dunia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di era media sosial, banyak orang merasa perlu membagikan hampir semua aspek kehidupan mereka dari rutinitas harian, hubungan pribadi, hingga masalah yang sedang mereka hadapi. Namun, semakin banyak yang kamu bagikan, semakin besar risiko orang lain ikut campur, menghakimi, atau bahkan menyalahgunakan informasi tersebut. Selain itu, membuka terlalu banyak hal tentang dirimu juga bisa mengurangi kesan misteri dan kekuatan dalam dirimu. Para filsuf Stoik percaya bahwa orang yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Tidak semua orang perlu tahu setiap detail kehidupanmu. Karena semakin sedikit orang tahu tentangmu, semakin besar kendalimu atas narasi hidupmu sendiri. Sebaliknya, latihlah kebiasaan menjaga kehidupan pribadi tetap pribadi. Hargai batasan antara apa yang perlu dibagikan dan apa yang lebih baik disimpan untuk dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu akan memiliki lebih banyak ketenangan, kebebasan, dan perlindungan dari opini serta ekspektasi orang lain yang tidak perlu. Seperti yang diajarkan dalam stoikisme,
Hidup yang tenang adalah hidup yang terkendali, dan salah satu cara terbaik untuk mempertahankan kendali adalah dengan tidak membiarkan dunia tahu segalanya tentangmu. Dalam stoikisme, pengendalian diri adalah kunci kebijaksanaan. Menjaga hal-hal tertentu tetap pribadi bukan berarti kamu tertutup atau tidak percaya pada orang lain, tetapi berarti kamu bijak dalam memilih apa yang pantas dibagikan dan kepada siapa. Dunia ini penuh dengan opini, ekspektasi, dan penghakiman dari orang lain. Semakin banyak yang kamu bagikan, semakin besar kemungkinan orang akan ikut campur, menilai, atau bahkan menyalahgunakan informasi tentang dirimu. Dengan memahami batasan ini, kamu akan lebih tenang, lebih kuat secara mental, dan lebih berdaulat atas dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hiduplah untuk dirimu sendiri, bukan untuk kesan yang ingin kamu berikan kepada orang lain. Dengan menjaga beberapa aspek hidup tetap pribadi, kamu bisa lebih fokus pada perkembangan diri, tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Jadi, dari 8 hal ini, mana yang menurutmu paling penting untuk dijaga? Atau mungkin ada hal lain yang menurutmu juga tidak boleh sembarangan dibagikan? Beritahu di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten stoikisme lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjalani hidup dengan bijaksana.